semua. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Suladwi Oktaviani MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Carmila, NIM 2011-06-1878. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Operasi Hitung Pembagian pada Siswa Kelas 4 SDN 06 Sintang tahun ajaran 2022-2023. Langsung saja kita ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Nah, pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, bersama, terencana dan tujuan yang dilaksanakan oleh orang dewasa dan memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengajarkannya kepada anak didik secara bertahap. Pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dalam proses pendidikan tersebut manusia atau peserta didik mengalami beberapa perubahan dari mulai tidak tahu menjadi tahu. Komponen pendidikan yang sangat memiliki peran penting, setiap masing-masing komponen namun tidak dapat berdiri sendiri. Komponen yang satu saling berkaitan dengan komponen yang lain. Salah satu komponen yang penting dalam suatu pendidikan adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana dan memudahkan siswa dalam proses pembelajarannya. Matematika merupakan suatu ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungan dan membahas masalah-masalah numerik mengenai kuantitas dan bisa mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur sebagai sarana berpikir, kumpulan suatu sistem, struktur, dan juga alat. Seperti diketahui, matematika mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dengan waktu jam pelajaran yang sangat lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Beberapa siswa mendapat nilai rendah dalam ulangan harian tentang materi pembagian yang masih jauh berbeda di bawah kriteria tuntasan minimal yang disebut juga dengan KKM berdasarkan ketetapan atau patokan yang diambil oleh guru kelas, yaitu sebesar 65. Nah, maka dari itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul Analisis Kesulitan Belajar Operasi Hitung Pembagian pada Siswa Kelas 4 SDN 06 Sintang. Yang kedua yaitu fokus penelitian. Menghindari meluasnya permasalahan dalam materi ini, fokus penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu situasi sosial penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD 06 Sintang di Kabupaten Sintang yang mengalami kesulitan belajar operasi hitung pembagian berjudul. Yang kedua yaitu materi yang dibahas dalam materi ini adalah operasi hitung pembagian dalam standar kompetensi, yaitu memahami dan menggunakan sifat-sifat pengerjaan hitung bilangan dalam menyelesaikan masalah operasi, kompetensi dasar melakukan operasi pembagian. Tujuannya pembelajaran itu siswa dapat melakukan pembagian bersusun. Yang ketiga yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesulitan apakah yang dialami siswa kelas 4 SD 06 Sintang dalam menyelesaikan operasi hitung pembagian. Yang kedua itu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesulitan belajar dalam operasi hitung pembagian pada siswa kelas 4 SD 06 Sintang. Yang ketiga itu bagaimana solusi mengurangi kesulitan belajar dalam operasi hitung pembagian pada SD kelas 4 SD 06 Sintang. Yang kedua itu tujuan penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi kesulitan belajar operasi hitung pembagian yang dialami oleh siswa kelas 4 SD 06 Sintang. Yang kedua itu mengetahui faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dalam operasi hitung pembagian pada siswa kelas 4 SDN 06 Sintang. Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kesulitan belajar operasi hitung pembagian kelas 4 SD 06 Sintang. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada beberapa. Yang satu manfaat praktis, yaitu bagi guru. Yang kedua bagi siswa. Yang ketiga bagi sekolah. Yang keempat bagi penulis. Yang selanjutnya itu bab 2 landasan teorinya. Pengertian belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Menurut beberapa ahli pengertian belajar itu sebagai berikut. Menurut Ernest R. Gilbreth dalam Sunabi Surya Brata 1984 halaman 252. Belajar merupakan proses pembuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahan relatif
tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. Nah, dari beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar itu bukan hanya sebatas kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, mengerjakan tugas dan ulangan saja, tetapi adanya perubahan tingkah laku dari hasil kegiatan proses belajar, di mana di dalam proses belajar itu ada interaksi hasil kegiatan proses belajar aktif yang dengan lingkungan dan perubahan bersifat permanen. Contoh perilaku yang sebelumnya belajar siswa tersebut jika mau ke masjid tidak menggunakan alas kaki, tetapi setelah belajar siswa tersebut jika mau ke masjid akan selalu memakai alas kaki karena takut kakinya najis jika ke masjid tanpa menggunakan alas kaki. Yang kedua yaitu ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik maupun nilai dan sikap reflektif. Yang kedua itu perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga itu perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat itu perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik, kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Yang ketiga, yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Telah dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau perbaruan dalam tingkah laku dan kecakapannya. Adapun faktor-faktor itu dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama itu faktor yang ada di organisme itu sendiri yang kita sebut faktor individual, yang termasuk ke dalam faktor individual antara lain faktor kematangan atau pertumbuhan kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua yaitu faktor yang ada di luar individu, yang kita faktor itu sebut faktor sosial. Sedangkan yang termasuk faktor sosial antara lain faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, guru, dan cara mengajarnya. Berikut ini faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi belajar seseorang. Apabila salah satu faktor bermasalah, maka proses belajar juga akan terganggu. Salah satunya bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar. Berikut ada beberapa faktor yang mengapa manusia tidak memiliki keinginan untuk belajar. Yaitu ada dorongan rasa ingin tahu. Yang kedua, adanya keinginan untuk menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai tuntunan zaman dan lingkungannya. Yang ketiga, mengutip dari istilah Abraham Maslow bahwa segala aktivitas mesti didasari atas kehidupan yang harus dipenuhi dalam kebutuhan biologis maupun aktualisasi sendiri. Yang ke-B yaitu matematika. Pengertian matematika. Kata matematika berasal dari perkataan Latin yaitu matematik, yang mulanya diambil dari perkataan yang matematike yang berarti mempelajari. Nah, perkataan yang punya asal katanya matematika berarti sebuah pengetahuan atau ilmu atau sains. Matematika lebih menekan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekan dari hasil eksperimen atau observasi matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide proses penalaran. Yang selanjutnya, berbagai pendapat muncul tentang pengertian matematika tersebut dipandang dari beberapa pengetahuan dan pengalaman masing-masing yang berbeda. Ada beberapa mengatakan matematika itu bahasa simbol, matematika adalah bahasa numerik, matematika adalah bahasa yang dapat menghilangkan sikap kabur, menjenguk, dan emosional. Dari uraian di atas kami mempunyai gambaran pengertian tentang matematika dengan menggabungkan pengertian dari definisi-definisi tersebut. Semua definisi itu dapat diterima karena matematika dapat ditinjau dari berbagai aspek atau sudut pandang. Yang kedua itu fungsi matematika di sekolah. Nah, fungsi matematika adalah sebagai media dan sarana siswa untuk mencapai kompetensinya. Dengan mempelajari materi matematika diharapkan siswa akan dapat menguasai seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan. Yang itu fungsi yang lain antara lain pelajaran matematika sebagai alat pola pikir dan ilmu atau pengetahuan. Ketiga, fungsi matematika tersebut hendaknya dijadikan acuan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Sebagai tindak lanjut, sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain dalam kehidupan kerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah. Fungsi matematika yang ketiga adalah sebagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran
Pengerjaan hitungan ialah pengerjaan tambah, pengerjaan kurang, pengerjaan kali, pengerjaan bagi. Dari keempat pengerjaan yang menjadi pengerjaan pokok ialah penambahan atau penjumlahan. Jadi operasi hitung aritmatika merupakan pengerjaan hitung yang berhubungan dengan bilangan, terutama menyangkut penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Yang kedua itu pengertian hitung operasi pembagian. Operasi pembagian adalah perhitungan matematika pada saat ini lebih mudah karena mudahnya ada media elektronik seperti yang dapat melakukan perhitungan dengan cepat dan akurat, yaitu mesin hitung kalkulator. Nah, pembagian merupakan pembagian yang membagi dan bilangan dua angka dan salah satu angka itu satuan dan puluhan mempunyai aturan dalam penyelesaian, yaitu dengan pengurangan berulang. Oleh karena itu, penggunaan kalkulator tidak boleh menggantikan terjadinya proses pembelajaran yang membawa siswa terampil dalam menghitung. Ada beberapa contoh pembagian disusun sebagai berikut, bisa dilihat di proposal penelitian saya. Setelah memahami beberapa konsep tersebut, peserta didik perlu menguasai beberapa fakta adalah dasar operasi hitung pembagian. Penguasaan fakta dasar berarti bahwa seorang anak bisa memberikan respon yang cepat, kira-kira 5 detik, tanpa harus melakukan sesuatu yang tidak efisien. Yang kedua yaitu kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. The National Drawing Committee for Learning Disabilities dalam Mulyana Abdul Rahman 1999 dalam mengemukakan definisi kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Kesulitan belajar menunjuk kepada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap, dan membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dari bidang studi matematika. Berbagai gangguan tersebut intensif dan diduga disebabkan adanya disfungsi saraf pusat, meskipun suatu kesulitan belajar mungkin terjadi bersama dengan adanya kondisi yang lain mengganggu, misalnya mengganggu sensoris, guna gratika, hambatan sosial, emosional, dan berbagai pengaruh lingkungan, misalnya perbedaan budaya, pembelajaran tidak dapat tepat untuk psikogenetik. Nah, pendapat di Jerman 2015 halaman 235 juga disebut bahwa ia menyatakan bahwa kesulitan belajar learning disability yang bisa juga disebut dengan istilah learning disorder atau learning difficulty atau suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, atau gangguan belajar. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar matematika adalah suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar secara wajar dalam bidang akademik, khususnya pada mata pelajaran matematika, sehingga siswa tidak bisa belajar sebagai mestinya. Pada umumnya salah siswa mengalami kesulitan belajar matematika menunjukkan kesulitan dalam belajar atau mengerjakan tugas melibatkan angka atau simbol. Yang kedua itu pengertian kesulitan belajar matematika SD. Anak-anak berkesulitan belajar matematika sering disebabkan oleh adanya kekurangan dalam keterampilan komputasional atau berhitung. Kesulitan belajar matematika adalah suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar secara wajar dalam bidang akademik, khususnya pada mata pelajaran matematika, sehingga siswa tidak bisa belajar sebagaimana mestinya. Nah, dalam pembelajaran matematika, kesulitan belajar matematika merupakan hal yang biasa, seperti hal yang ini disebabkan karena ketika melakukan pelajaran yang menjadi momok menakutkan bagi anak-anak. Namun, jika diteliti lebih lanjut, kesulitan belajar anak-anak merupakan masalah yang harus kita tanggulangi sejak dini karena akan mempengaruhi anak-anak dalam karir akademis selanjutnya. Mengingat bagaimana matematika berkaitan dengan kehidupan sehari, siswa mengalami kesulitan
Yang faktor lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu faktor dasar khusus. Yang dimaksud dengan faktor dasar khusus adalah faktor yang secara spesifik menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu kesulitan menggunakan konsep. Yang kedua kurangnya keterampilan dalam operasi aritmetika. Kesulitan siswa yang disebabkan ada kurangnya keterampilan operasi aritmetika merupakan kesulitan yang disebabkan oleh kekurangan kemampuan dalam mengoperasikan secara kuantitas yang terdapat dalam soal. Yang kedua yaitu kajian matematika. Nah, beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan analisis kesulitan belajar siswa. Adapun relevasinya dengan penelitian ini akan dijelaskan dalam uraian berikut. Yang pertama, penelitian Ridho 2020 analisis kesulitan belajar operasi hitung matematika pada kelas SD Bukit Penjatan Kulon Progo. Berdasarkan hasil observasi di kelas 4 SD juga siswa mengalami kesulitan belajar matematika. Yang kedua yaitu berdasarkan BUI 2021 hasil penelitian ini membahas analisis faktor penyebab kesulitan belajar matematika kelas 4 SDN diperoleh dari simpulan sebagai berikut. Kesulitan belajar matematika yang dialami siswa terdiri dari 3 komponen, yaitu kesulitan memahami konsep, keterampilan, dan memecahkan masalah. Ketiga, berdasarkan Adianti 2020 berdasarkan hasil penelitian pembahasan analisis kesulitan belajar operasi hitung pembagian pada siswa kelas 5 MI Al-Mursidiyah diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dapat disimpulkan hal untuk kesulitan belajar operasi hitung pembagian terdapat siswa kelas 4 MI Al-Mursidiyah. Kesulitan belajar operasi hitung pembagian meliputi kesulitan memahami konsep pembagian, membedakan simbol-simbol operasi hitung. Yaitu misalnya itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan argumentasi merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sifat sementara terhadap masalah yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kesulitan siswa belajar yang ditemukan dalam operasi hitung pembagian bersusun. Yang kedua, belum mencari tahu penyebab kesulitan belajar pembagian bersusun dilihat dari perilaku siswa yang di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga itu mengetahui siswa mengalami kesulitan belajar melalui perilaku kehidupan siswa. Yang ketiga, bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian dalam fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan memahami kesulitan belajar operasi hitung pembagian yang dialami oleh siswa dan dapat secara lebih cermat serta mengungkapkan faktor yang melatar belakangi kesulitan yang dialami siswa. Yang kedua yaitu metode dan bentuk penelitian. Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif merumuskan masalah-masalah aktual yang adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian ini deskriptif, penelitian berusaha mendeskripsikan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut. Yang kedua, bentuk penelitian. Menurut Soekardi mengungkapkan bahwa penelitian deskripsi merupakan metode penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adanya. Dengan kata lain, penelitian deskripsi bertujuan untuk memperoleh informasi saat ini dan melihat kaitan-kaitan variabel yang dalam suatu penelitian. Yang ketiga yaitu data dan sumber data. Menurut teori penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dikumpulkan penelitian ini adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi siswa yang pada saat pembelajaran. Dan sumber data sekunder adalah sebagai berupa dokumen hasil kerjaan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung pembagian. Yang kedua yaitu teknik dan alat pengumpulan data. Data yang digunakan dalam data primer dan sekunder adalah data berupa data tertulis dari hasil kerjaan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung pembagian dan data bentuk kata-kata yang berlaku yang dimulai dari wawancara dan observasi. Yang pertama itu dokumentasi, yang kedua itu kuesioner atau angket, yang ketiga wawancara, yang keempat itu observasi, selanjutnya itu keabsahan data. Nah, setelah mendapatkan simpul selanjutnya periksa keabsahan dari jawaban rumusan masalah. Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal-hal dapat diterapkan dan memperoleh keputusan luar yang dibuat tentang konsistensi dari prosedur dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Berikut ini adalah rencana pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan
data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan sehingga dapat dipahami dan temuan dapat diaplikasikan kepada orang lain. Nah, setelah pengumpulan data dalam, maka peneliti melakukan aktivitas analisis data. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif langsung secara terus-menerus sampai tuntas. Yang pertama itu reduksi data. Nah, reduksi data berarti mampu memilih hal memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua itu penyajian data dilakukan dengan menyajikan kumpulan data yang dikategorikan untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Ketiga itu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan mencocokkan analisis pekerjaan siswa wawancara sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kesulitan belajar operasi itu yang dilakukan oleh siswa. Nah, sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih.